Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Iltizamnurullah. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar konseling kelompok. Sebelumnya, kita akan membahas bab 1, yaitu di mana ada latar belakang konseling kelompok, definisi dan fungsi utama, kemudian pentingnya dalam pendidikan, interaksi dan dukungan kelompok. Di sini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita melihat daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada bab 1 latar belakang, di mana konseling kelompok, manfaat konseling kelompok, dan juga bab 2 landasan teori, pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Bab 3 keterampilan dasar konseling kelompok, ada peran konselor, keterampilan dasar untuk pemimpin kelompok, asas-asas konseling kelompok, dan juga komponen penting dalam konseling kelompok. Baik, di bab 1 ini kita akan mempelajari latar belakang dari konseling kelompok. Yang pertama, pengertian. Di sini ada layanan bimbingan kolektif, yaitu melibatkan interaksi dari beberapa orang untuk mendiskusikan dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, memiliki dinamika kelompok, yaitu memanfaatkan prinsip-prinsip kelompok seperti dukungan timbal balik, memberi pengertian atau umpan balik, dan juga dorongan sesama anggota. Jadi, dalam kata lain, konseling kelompok sudah pastinya harus memiliki beberapa orang untuk melaksanakannya. Manfaat konseling kelompok, peningkatan keterampilan sosial. Nah, di sini sudah pasti ya manfaatnya adalah meningkatkan keterampilan sosial. Dari awalnya orang yang pendiam ataupun takut untuk berkomunikasi secara langsung. Nah, di sini ada yang namanya belajar berkomunikasi secara baik, yaitu dapat memahami satu sama lain dan juga mengatasi konflik secara sehat. Yang kedua, dukungan emosional dan rasa aman. Nah, ketika sudah membangun rapport di dalam masing-masing individu yang berada dalam konseling kelompok, sudah pasti dapat mengurangi perasaan isolasi dan juga memberi rasa aman untuk berbicara secara terbuka. Yang ketiga ada umpan balik positif dari rekan. Nah, sudah pasti ya, karena berkelompok pasti memiliki umpan balik karena kan mengalami satu proses, satu pembelajaran atau satu asesmen yang telah dilalui, entah itu dari berdrama ataupun bercerita. Oke teman-teman, kita masuk ke bab 2 ya. Di sini ada landasan teori. Nah, tadi kan sudah apa itu definisi dari konseling kelompok. Sekarang pengertian konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu melibatkan hal-hal yang berbau kolektif, ya. Ya, namanya juga kelompok ya, pasti melibatkan hal-hal yang berbau kolektif atau bekerja sama beberapa orang untuk mendiskusikan dan mencari solusi dalam masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua ini dinamika kelompok, di mana dalam memanfaatkan prinsip-prinsip kelompok seperti dukungan timbal balik, pemberian umpan balik, dan dorongan dari sesama anggota. Next. Nah, tujuan konseling secara general yaitu meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi, keterampilan sosial antar anggota. Nah, secara spesifiknya itu apa? Nah, tiap sesi itu memiliki tujuan khusus, mengarahkan diskusi dan pertemuan. Jadi, seperti FGD ya, Focus Group Discussion. Ketiga, pengembangan diri dan penerimaan orang lain, melatih konseli untuk menerima diri sendiri dan juga mempercayai orang lain. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Yang pertama, harapan positif, yaitu di mana konselor menanamkan harapan positif yang membantu konseli merasa optimis. Universalitas, yaitu menyadari bahwa orang lain juga menghadapi masalah yang serupa, jadi tidak hanya dirinya sendiri. Bahkan orang lain memiliki semangat hidup walaupun juga masalahnya sama nih dengan dirinya. Di sini ada pemberian informasi dan altruisme, yaitu rasa empati yang kuat.
Anggota saling berbagi informasi dan dukungan menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, keempat di sini ada pengembangan sosialisasi dan peniruan perilaku positif. Nah, belajar keterampilan sosial dan juga perilaku adaptif dari orang-orang sekitar. Nah, ternyata ada loh di luar sana orang bisa menghadapi hal-hal yang menurut mereka negatif dengan hal-hal yang positif. Sampai sini mungkin teman-teman sudah paham dari definisi konseling kelompok. Berikut kita akan masuk kepada bab 3 yang dimana adalah keterampilan dasar dari konseling kelompok itu sendiri. Kira-kira hal apa sih yang menjadi dasar dari konseling kelompok itu sendiri? Yang pertama, peran konselor dalam kelompok. Nah, sudah pasti ya, di sini ada ketua dari perkumpulan orang atau kelompok agar berjalan secara teratur dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Yuk kita ulik lebih dalam peran-perannya. Yang pertama, sebagai fasilitator yang netral. Nah, konselor itu bakal menjaga dinamika kelompok, memastikan diskusi berjalan dengan baik dan juga mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota. Jadi mengkoordinir dengan baik dalam suatu kelompok dan juga menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman. Nah, jadi memastikan masing-masing individu tidak dapat memiliki pertikaian atau perselisihan. Nah, juga si konselor ini harus mengelola konflik dengan efektif. Jika muncul nih konflik, konselor harus berperan menengahi atau melerai yang sedang bertikai, ya, secara bijaksana untuk menjaga suasana tetap kondusif. Tidak hanya itu, konselor juga harus memiliki keterampilan dasar. Nah, apa saja? Ini ada banyak banget nih. Yang pertama, mendengar secara aktif, yaitu memberikan perhatian penuh pada pembicara, termasuk bahasa tubuhnya, serta mendengarkan semua anggota secara merata. Nah, ini termasuk observasi ya. Nah, kedua, refleksi, menyampaikan kembali komentar anggota untuk menunjukkan pemahaman. Jadi seperti bercermin ya. Agar apa? Agar konselor dapat mengerti permasalahan yang ia hadapi sekarang. Ya, maksudnya dengan memberikan pemahaman rasional. Setelah kita mendapatkan refleksi tersebut, kita harus mengklarifikasi dan bertanya, yaitu membantu anggota memperjelas pernyataan melalui pertanyaan dan pengulangan. Jadi, tidak hanya asumsi semata yang kita dapatkan, tapi juga harus mendapatkan persetujuan dari lawan bicara kita. Nah, di sini ada meringkas atau menyusun kembali poin-poin utama untuk menghindari kebingungan. Nah, jadi ketika kita menyimpulkan nanti, kita tidak perlu yang namanya mengklarifikasi ulang ya. Lanjut, di sini ada menghubungkan atau mengaitkan anggota satu sama lain agar terbangun rasa kebersamaan. Nah, ceramah singkat dan informasi, menyampaikan pengetahuan terkait topik tertentu seperti kesehatan atau juga kesehatan mental. Dorongan dan dukungan. Nah, memberikan semangat terutama dalam situasi yang sulit. Pengaturan nada juga perlu. Ya, maksudnya diperlukan juga ya dalam menyesuaikan nada untuk menciptakan suasana yang harmonis atau suasana yang mendukung. Pemodelan dan self-disclosure. Ya, menunjukkan perilaku positif dan berbagi pengalaman pribadi. Penggunaan mata, memanfaatkan kontak mata itu juga perlu untuk mengatur dinamika dan mendorong partisipasi. Nah, di sini juga penggunaan suara ya, yang tadi seperti penggunaan nada. Kemudian energi pemimpin harus menunjukkan antusias dan semangat. Ya, jadi orang-orang yang memang terbilang introvert ataupun pendiam ikut merasakan energi antusias yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Kemudian mengidentifikasi pengikut ya, jadi maksudnya mengecek ya, mengenali anggota yang aktif dan bisa diandalkan, mana nih yang dapat menimbulkan suasana yang semangat, maksudnya menghidupkan suasana, dan juga memiliki pemahaman multikultural, yaitu kesadaran akan pengaruh perbedaan budaya, di mana masing-masing orang memiliki value atau latar belakang. Jadi kita bisa nih mengatur atau membuat suatu pola agar tidak terjadinya bentrok antar sesama. Fokus menetapkan dan mempertahankan fokus kelompok pada topik yang relevan. Nah, biasanya nih kalau misalnya orang sudah klop banget atau mudah memiliki chemistry,
Itu pasti akan bergosip sana sini, bercerita yang memang bakal keluar ngalur ngidul seperti itu ya. Jadi harus diluruskan kembali sesuai topik yang mereka bahas atau yang relevan dengan sesi konseling mereka. Nah, konseling kelompok juga memiliki asas-asas loh. Yang pertama, kerahasiaan dan kesukarelaan. Dimana ketika dalam suatu kelompok atau sesi konseling tersebut sudah dilaksanakan, ada baiknya peserta-peserta itu menjaga kerahasiaan, terutama karena topik yang dibahas bersifat pribadi. Nah, jadi sebagai pemimpin kelompok atau konselor harus menegaskan pentingnya asas ini. Kesukarelaan anggota yaitu dimulai sejak perencanaan. Nah, dengan menciptakan syarat dan struktur yang efektif, anggota akan termotivasi untuk berperan secara aktif dalam mencapai tujuan layanan konseling. Nah, maksudnya kesukarelaan itu sudah pasti dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa ya. Nah, selesai sudah kita membahas asas-asas konseling kelompok. Selanjutnya kita akan membahas komponen penting dari konseling kelompok. Nah, pada komponen pentingnya itu ada yang namanya kohesivitas. Kohesivitas itu apa sih? Yaitu kedekatan emosional ya. Jadi dimana yang pertama memang harus menimbulkan rasa hangat atau chemistry yang baik antar masing-masing individu yang menjadi peserta konseling kelompok. Nah, feedback dari sesama juga adalah umpan balik untuk merefleksikan diri yang membantu anggota memahami kekuatannya masing-masing. Jadi tidak hanya konselor nih yang memberikan feedback. Nah, sesama anggota juga dapat memberikan feedback agar menjadi pandangan masing-masing individu. Jadi individu ini tidak merasa dirinya mengalami kesulitan, maksudnya tidak mengalami bahwa yang mengalami kesulitan itu tidak hanya dirinya, seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya, Salsabila Iltizam Nurullah ya. Terima kasih telah mendengarkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.